Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para ibu, para bapak hadirin jemaah Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cukup dingin ini kita masih bisa dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melaksanakan program awal yaitu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan nanti kita akan keliling setelah ini ke mushola Uwah dan di Sakinah. Mudah-mudahan acara subuh berjamaah sekaligus nanti sarapan bersama mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam juga tidak lupa marilah kita hantarkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan khusus yang hadir di masjid ini, umumnya kepada semuanya, kita menjadi umat Rasulullah SAW yang bisa mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus Sayyidina Al-Mukarram Pak Kiai Ahmad Saudi yang sudah bisa berkenan hadir di tempat ini, Pak Ketua RW 015, para Ketua DKM baik itu Masjid Darul Muttaqin, Mushola Uwah dan Sakinah, dan juga para ibu, para bapak jemaah yang sama-sama hadir di majelis ini. Yang saya hormati, baik di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama pembukaan, kemudian nanti sambutan dari Bapak Ketua RW 015, kemudian nanti sambutan dari Bapak Ketua DKM, sekaligus membuka secara resmi program subuh keliling berjamaah yang ada di lingkungan RW 015. Kemudian nanti acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Saudi MPDI. Kemudian terakhir penutup, dan setelah itu nanti kita akan melakukan sarapan pagi bersama. Setelah itu kita juga akan melakukan olahraga bersama sekalian. Mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ini betul-betul siraman rohani kita dapat dan juga siraman jasmani kita dapat, sehingga kita bisa menjadi umat yang sehat jasmani dan sehat rohani. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya tidak menyita waktu, baik kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah ala hadiniyah. Syai'ulillahillahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin karena Bapak Ketua RW kita sedang kondisi kurang sehat, dan kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit gangguan di tenggorokan, mudah-mudahan cepat pulih kembali. Untuk selanjutnya barangkali menginjak pada sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Ketua DKM, sekaligus membuka secara resmi kegiatan acara sholat subuh berjamaah keliling yang dimulai dari masjid ini nanti menyebar ke mushola Uwah dan juga Sakinah. Mudah-mudahan nanti kita rencanakan setiap minggu terakhir setiap bulannya. Syukur-syukur nanti ada perubahan, bisa 2 minggu sekali sesuai dengan sifat dan kondisi, sehingga kita betul-betul ini harapan sebagai upaya kita untuk mempersiapkan diri menjelang hari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan dan disehatkan
sampai kepada bulan suci Ramadan. Baik, kepada Bapak Ketua DKM, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, maaf. Lagi pada serat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kami hormati Bapak Ustaz Yahya dan Ahmad Syafia. Alhamdulillah saudara sekalian. Ya, kami hormati Bapak Ketua RW 015, Bapak Asyidu Akhir, para ketua DKM dari Musola Bawah, Musola Sabina, ibu-ibu, Bapak Majelis, para ustaz, sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita sama-sama bersyukur bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat dan keberkahan pada pagi yang sangat cerah ini. Kita berkumpul di Masjid Darul Tauhid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Insya Allah tentunya nanti akan dilanjut akan bersama sama kita silakan kita sampaikan hubungan kita bisa Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat kita sebagai umat, insya Allah akan mendapatkan salah yang dirawat nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa kegiatan hari ini adalah dalam rangka silaturahmi sekaligus tentunya memupuk tadi persyaratan silaturahmi Bapak Ustaz RW 015 melalui syuting atau syukur yang insya Allah tentunya akan kita laksanakan setiap Ahad untuk keempat atau mungkin disesuaikan dengan situasi dan kondisi bisa lebih sekali ke depannya. Kita akan terjun di masjid sholat kita Sabina dan Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kegiatan ini tentunya kerjasama antara DKM, para pengurus RW, ketua RT dan para ketua DKM yang ada di seluruh RW. Kami atas nama DKM menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang sangat mendalam khusus kepada para donatur tokoh masyarakat ulama yang telah memberikan support-nya kegiatan ini sehingga insya Allah akan berjalan berkesinambungan hingga terus sampai kapan kita berakhir. Bahkan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus dari Pak Ustaz, kami pada kesempatan ini tentunya mohon doa dari Pak Ustaz. Secara kebetulan bahwa mungkin jamaah belum ada yang tahu, mungkin sebagian sudah tahu, Ibu Kepala Desa Mekarsari, Ibu Haji Halimah Ekawati saat ini sedang tidak atau sedang kurang sehat. Beliau berarti sudah 2-3 minggu dalam keadaan kurang sehat, tentunya pada kesempatan yang baik. Wabil khusus berterima kasih
tidak panjang lebar apa yang kami sampaikan. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan studi di lingkungan RW 015 Perumahan Mangunjaya 2 Desa Batasari pada subuh 30 November 2005 kami atas saya dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sholat subuh keliling yang berada di wilayah lingkungan RW 015. Mudah-mudahan semangat kita untuk memakmurkan masjid dan juga memakmurkan umat bisa tercapai khusus di wilayah lingkungan RW 015. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu kita langsung ke acara pokok tausiah agama. Mungkin tidak menutup kemungkinan Pak Kiai nanti dibuka sesi dialog, barangkali Bapak Ibu sekalian mau ada yang bertanya tentang hal nanti yang disampaikan kepada Bapak Kiai, nanti kami akan kasih waktu untuk Bapak Ibu sekalian bisa bertanya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Syauqi MPDI. Beliau adalah Ketua DMI Kecamatan Tambun Selatan. Alhamdulillah beliau bisa bersilaturahmi dengan kita, ada di tengah-tengah kita untuk di acara perdana ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu dan juga kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Kiai untuk memberikan tausiah secara gamblang, mungkin waktu karena masih terbuka panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Darul Muttaqin, yang kami hormati Ketua RW 015 serta ketua-ketua RT yang mungkin hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati tentunya sebagai wasilah penyambung lidah saya bisa hadir Ustaz Ayat, para hadirin wal hadirat, para tokoh masyarakat, para asatid, para guru semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Sama-sama kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah daripada suratul Fatihah, Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua dan keridhaannya di dalam kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai dengan hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama mengisi, bersama-sama memakmurkan masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah selalu menempatkan kepada kita sebagai hamba yang istiqamah dalam ibadah, yang istiqamah di dalam beramal saleh, yang istiqamah tentunya dengan seluruh rangkaian amal-amal kebaikan, sehingga itu merupakan bagian dari kita mengumpulkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai bekal buat di akhirat kelak. Tentunya kita bersama-sama tahu bahwa masjid kita ini, ya, kalau tidak ada kita, pastinya akan sepi. Semegah apapun masjid yang kita bangun, tapi kalau kita tidak ada yang memakmurkan masjid, ya maka hanya namanya saja yang tertuang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Taubah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jadi kata Allah, orang yang memakmurkan masjid sudah pasti adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi bahasa ya'muru, ya, memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat di masjid, bukan itu saja. Ya. Ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid pasti adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah pasti punya rasa tanggung jawab untuk apa? Untuk kita memakmurkan masjid. Wal yaumil akhir, ya. Dan pasti orang yang memakmurkan masjid itu percaya dengan hari akhir. Kenapa? Karena masjid merupakan bagian dari persiapan kita bahwa akan datang nanti hari akhir. Maka kenapa kita harus datang ke masjid? Ada hadis qudsi yang mengatakan, ya, inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku, kata Allah, di bumi itu adalah masjid. Makanya sering kita sebut bahwa masjid itu adalah Baitullah, ya, rumah Allah. Maka kalau kita berbicara tentang hadis qudsi ini, ketika kita datang ke masjid, maka sama halnya kita sedang mampir ke rumah Allah. Lalu ketika kita mampir ke rumah Allah, sama halnya, ya, kita diterima sama tuan rumahnya dengan sajian-sajian. Mungkin kalau di rumah kita ada minuman, ada makanan yang disebut dengan ikramul duyuf, memuliakan tamu. Sama halnya dengan kita datang ke masjid, ya. Kita datang ke masjid dengan kita membaca doa dari rumah. Kita baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah, sampai dengan sini kita baca doa masuk ke dalam masjid, ya. Duduk di sini kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah suguhkan pahala yang luar biasa kepada hambanya. Orang yang belum lagi orang yang sholat berjamaah, belum lagi orang yang duduk di dalam majelis ilmu, belum lagi orang yang bermusyawarah,
nilai-nilai silaturahim dapat semua, pahala ngalir terus Pak dalam masjid. Apabila kita doa sebagai hamba Allah untuk beriktikaf dalam masjid, Masya Allah, kita disuguhkan pahala yang luar biasa. Makanya orang yang jauh dengan masjid, ya tentunya bukan bagian dari hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalkan hati kita sudah berhubungan dengan masjid, nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena kita merasakan ketenangan. Ketenangan ketika kita berada di masjid. Kadang saking tenangnya ketika khotib Jumat pada iya, saking tenangnya. Jadi dulu pada zaman Rasulullah, masjid itu tempat apa? Tempat syiar utama, ya, tempat para sahabat nuntut ilmu, tempat para sahabat bermusyawarah. Ya. Di mana? Di masjid. Maka kalau kita bicara tentang memakmurkan masjid itu, makanya bukan hanya sekedar kita ngisi masjid ini dengan sholat. Makanya kan kegiatan subuh keliling ini kan perdana di sini. Ya. Kalau bulan istiqamah, ya kan, keliling nanti ke musola, ke masjid yang ada di sekitar sini misalnya. Jadi keistiqomahan itulah yang memang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi makanya kalau misalkan kita mau makmurin masjid, sebenarnya ada beberapa langkah. Jadi kalau di dalam motto Dewan Masjid Indonesia itu ada memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi bagaimana langkah kita memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Jadi kalau orang yang memakmurkan masjid, jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut bahwa kita akan dikurangi segala sesuatu. Maka ketika kita memakmurkan masjid, apa langkah kita? Langkah kita yang pertama itu adalah innamal a'malu binniyat. Lurusin niat dulu. Jadi kalau misalkan kita udah lurus niatnya, ya, datang ke masjid ini karena Allah, insya Allah nilai pahalanya banyak. Ini nggak bisa, ya bukan nggak bisa, ya itu semua balik kepada diri kita masing-masing. Kita duduk di sini aja, bisa jadi pahala kita beda-beda. Ya, wah ada yang ribuan kali lipat, ada yang cuma hanya satu. Nah, semua balik, ada tidak ada sama sekali. Tapi paling tidak minimal niatnya sudah ke masjid. Ada orang yang niatnya kemari bukan mau sholat, dia ikut sholat, tapi ternyata dia nyari sesuatu yang pengen diambil misalnya. Nah itu barang jamaah atau apa sebenarnya, karena semua balik kepada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi semua balik kepada niat kita. Apapun yang kita dapatkan, ya sudah pasti ya hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka kalau misalkan kita melihat berbagai macam karakter manusia, ya kan, berbagai macam permasalahan dan sebagainya, maka semua tentunya balik kepada diri kita masing-masing. Jadi siapapun yang berada di masjid atau yang ada di sekeliling ini punya tanggung jawab yang sama untuk memakmurkan masjid. Makanya kalau dalam manajemen masjid itu, ya ada istilah yang disebut dengan idarah, ada istilah yang disebut dengan imarah, ada istilah yang disebut dengan riayah. Ya. Apa itu idarah? Idarah itu manajemen, struktur. Jadi kalau masjid itu biar teratur, ada struktur jajarannya, dia mulai penasehat, ketua, dan seterusnya. Jadi ada yang diatur, kotak amal dihitung, dilaporkan, dan seterusnya, kan begitu. Nah itu yang disebut dengan apa? Idarah. Maka kalau manajemen itu sudah bagus, insya Allah
ya, semuanya akan bagus. Jadi pada prinsipnya itu adalah DKM itu adalah berkhidmat, melayani, bukan menguasai. Ya. Ada DKM yang menguasai, nggak melayani. Makanya fungsi DKM itu melayani, bukan menguasai. Mentang-mentang udah jadi ketua DKM, serah gua, kalau bahasa orang kita, ya bikin A, bikin B, apa udah, itu namanya menguasai. Tapi kalau melayani disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Ya. Ada di Mangunjaya itu ada masjid, saya kemarin seperti di situ. Ada namanya disebut masjid ekologi. Karena masyarakat situ senang dengan bercocok tanam, ya akhirnya mereka di samping tanahnya itu dibuat semacam tanaman-tanaman tuh, ada pohon cabai, ya, kemudian sayur-sayur segala macam semua. Artinya apa? Itu kan berdasarkan dari kesepakatan atau hasil musyawarah, ya, masyarakat sekitar. Makanya kalau misalnya kita bicara memakmurkan masjid ini bukan hanya sekedar kita ngisi, melaksanakan ibadah sholat, tidak. Nah, makanya perlu yang disebut dengan idarah itu penting untuk kita memanage, ya, segala sesuatu itu di dalam mengembangkan masjid ini menjadi masjid yang makmur. Makanya kalau misalkan kita mau, ya, kita bersama-sama apa nih yang kita bisa posisikan masjid ini agar bermanfaat buat semua. Bahkan di sini sudah ada, ini daerah Mangunjaya terus, Pak. Ini masuk ke Mekarsari nih. Kalau saya untuk tulisan perumahan Mangunjaya, Pak. Jadi sekarang sudah banyak masjid-masjid di Tambun Selatan ini yang memang setiap Ahad pagi itu mengadakan kegiatan suling seperti ini. Kemudian ada pembagian misalkan sembako dan sebagainya untuk para fuqara wal masakin. Itu kan semangatnya luar biasa. Artinya apa? Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala itu, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ya. Jadi pasti orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang beriman kepada Allah. Orang yang percaya dengan hari akhir. Orang yang pasti istiqamah dalam mendirikan sholat. Ya. Dan selanjutnya adalah wa ataz zakah, punya jiwa sosial. Ya. Punya jiwa sosial. Di jiwa sosial ini apa? Macam-macam. Ya. Makanya ekspresi atau manajemen atau yang memang tentunya ini menjadi satu tujuan utama bagi DKM itu untuk memakmurkan masjid apa di sini? Hal yang berguna, hal yang bermanfaat untuk apa? Untuk memakmurkan masjid sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka orang yang beriman kepada Allah sudah pasti. Jadi ada jaminan. Ada jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Orang yang duduk di masjid, orang yang memakmurkan masjid, tadi disebut dengan orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah sudah pasti harapannya itu kita nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, amal soleh, ya. Terutama la'allakum tattaqun, agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kan janji Allah 4 itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 5. Apa kata Allah janji kepada orang-orang yang bertakwa? Yang pertama kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi makhraja. Barat Bapak berada di ruang yang kecil, sempit, gelap, kemudian ada satu titik cahaya, dan itu menjadi harapan kita. Maka itu yang disebut dengan makhraja. Jadi sesulit apapun permasalahan kita, sebesar apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Ya.
Jadi kalau kita semakin dekat sama Allah, makin ringan hidup kita. Kemudian yang kedua kata Allah jadinya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dijamin rezekinya sama Allah. Jadi jangan pernah khawatir, kayak tadi saya bilang di awal. Ketika kita memakmurkan masjid, jangan takut kita kehilangan rezeki. Sekarang sumbangsi daripada Bapak Ibu sekalian duduk di sini. Kemudian mungkin nanti kata dibahas ada sarapan, apa segala macam. Ada sumbangsi dari Bapak Ibu sekalian. Jangan takut. Jangan takut kita kehilangan. Kehilangan daripada rezeki. Kenapa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin. Maka semua balik kepada niat kita. Niat kita baik, insya Allah akan baik. Ketika ada ujian, karena ujian itu hal yang pasti, Bapak. Dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kalimat walanabluwannakum bisyai'in, Allah pasti akan uji. Jadi nggak mungkin setiap orang ada satu atau dua orang yang nggak diuji sama Allah. Nggak mungkin. Pasti uji. Ya. Apa saja ujian yang Allah berikan dalam Al-Quran? Dalam ayat ini disebutkan walanabluwannakum bisyai'in khauf, rasa takut, khawatir. Kenapa? Karena adanya keterbatasan kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, Allah itu nggak ngasih ilmu kita kecuali sedikit. Artinya apa? Khauf itu jadi hal yang memang itu menjadi fitrah manusia. Takut, aduh, takut besok bagaimana, takut begini dan seterusnya. Khauf. Wal ju', rasa lapar. Lapar di sini kalau bicara jasmani kita nggak makan, lapar. Tapi ya, kalau kita bicara ada beberapa penafsir yang mengatakan ju' di sini bahwa manusia itu nggak pernah puas dengan apa yang memang didapatkan. Ya, udah jadi RT pengen jadi RW, gitu ya. Udah jadi RW pengen jadi lurah, pengen jadi lurah pengen jadi camat, gitu. Camat pengen jadi bupati pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden. Ya, setelah presiden pengen jadi apa lagi? Ya, ada puasnya, Pak. Makanya kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Ya. Sesungguhnya manusia itu tempat apa? Ngeluh terus, Pak. Idza massahu syarr jazua. Dikasih keburukan, dikasih ujian, seolah-olah dia yang paling dizalimi. Kan begitu. Idza massahul khair manu'a. Dikasih kebaikan sama Allah, pikir. Ya. Dikasih rezeki yang banyak, yang awalnya dia misalkan punya uang, Allah kasih kenikmatan yang luar biasa, lupa sama Allah. Ya kan? Tapi kata Allah, Pak, illal musalli, kecuali orang-orang yang dekat sama Allah, kecuali orang-orang yang istiqamah dalam ibadah, kecuali orang-orang yang terus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Ya, tujuh, ya, asa apa? Wa naqsi minal amwal, diuji itu harta kita, Pak. Semua pasti orang ketika pengen berdagang untung. Tapi suatu saat saja Allah uji dengan kerugian dan sebagainya. Coba kita lihat saudara-saudara kita, Pak. Ada di Sumatera, ya, Sumatera Utara, kemudian di Aceh, ya, yang saat ini dilanda banjir. Kita doakan saudara-saudara kita semua mudah-mudahan diberikan kesabaran. Ya, apapun yang hilang dari hartanya, usahanya, semoga diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Nah, wa naqsi minal amwal, dikurangin harta, uji dengan harta kita. Oh, ujian harta itu apa namanya, berat, Pak. Kayak ada istilah harta tahta wanita, ya kan? Kalau dia udah punya harta, pengen dia pejabat sesuatu, ngapain lagi, katanya duit itu punya, dia pejabat aja, nyoba-nyoba jadi anggota DPR, ya kan? Kegoda tuh terakhir wanita. Ya kan, kenapa? Karena udah punya duit, jadi pejabat, gampang perempuan tergoda dan subhanallah. Ya.
udah jadi alur yang memang saat ini fenomena itu terjadi. Ya bukan hanya negara kita, mungkin banyak semua. Nah, maka dari itu wanaqsi minal amwal, uji itu harta kita. Wal anfus, satu persatu saudara kita diambil oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wathamarat, buah-buahan, hasil tanaman kita gagal panen. Ya. Wah, nanti seminggu lagi bakal panen nih. Tahu-tahu ada banjir. Seminggu lagi nih kita akan panen ini. Tahu-tahu ada hama dan sebagainya. Nah, gitu. Itu apa? Ujian dari Allah, pasti itu. Ya, udah pasti. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada ayat ini apa? Wa basyiris, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi sabar itu udah batasnya kan. Dalam Islam itu nggak ada istilah sabar, ada batasnya. Nah, kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Makanya Allah tuh ngasih apa? Kabar gembira yang luar biasa kepada siapa? Kepada hambanya yang mau bersabar. Wa basyiris. Siapa sebenarnya orang-orang yang bersabar itu? Dilanjutkan ayat ini, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang bersabar itu adalah dia merasa bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalimatul istighfar. Dia yakin bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang bersabar sama Allah. Jadi ujian apapun, bukan hanya orang yang meninggal kita mengucapkan kalimatul istighfar. Ya, ketika kita dapat ujian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena semua ujian dari Allah. Apapun saat ini, kehilangan dan sebagainya yang mungkin, ya banyak saudara-saudara kita yang kehilangan rumah ketika dilanda banjir, ya, landa banjir bandang dan sebagainya, saudara-saudara kita di berbagai macam pelosok tanah air. Itu apa namanya? Itu yang disebut dengan musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus yakin bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu. Maka kata Allah lanjutkan dalam ayat ini, dalam firman ini, apa? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul. Jadi kata Allah, ya, mereka itulah orang yang bersabar, pasti dia akan mengucapkan, bukan hanya sekedar berucap, yakin bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Allah akan janjikan dengan apa namanya, kalamullah yang disebut dengan ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Ya. Mereka itulah yang akan Allah berikan ampunan. Mereka itulah yang akan Allah berikan rahmat. Dan mereka itulah yang akan Allah berikan hidayah. Jadi makanya kenikmatan itu, ya, bukan kenikmatan yang mungkin saat ini kita bisa makan sehari-hari, kita bisa nikmati daripada harta yang kita miliki, bukan. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan di mana kehidupan kita dinaungi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kaya kalau Allah bisa benci sama kita? Ya. Lebih baik kita hidup apa adanya, tapi Allah memberikan rahmat sama kita. Maka penting untuk kita apa nih? Duduk bersama di sini, sholat berjamaah dan seterusnya. Jadi penting untuk kita di dalam, yaitu tadi memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid tentunya banyak sekali pahala, banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan limpahan rahmatnya, ampunannya kepada kita semua. Jadi niat yang baik ini dengan kita mengadakan subuh keliling, ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan kajian-kajian ba'dal maghrib misalkan, ya, atau mungkin seminggu sekali, dan silahkan isi Pak masjid kita ini masjid yang bagus. Saya baru pertama kali masuk kemarin seumur umur, sepanjang saya hidup di Tambun Selatan, Pak, baru ini lewat doang. Padahal ada Bapak Ading itu, ya.
Alhamdulillah bisa silaturahim di sini. Saya bilang ini masjid apa? Gitu. Karena memang sering saya lewat sini kalau misalkan masalah macet lewat ke sini kan gitu. Alhamdulillah sekarang bisa silaturahim. Ya, dan luar biasa. Kenapa? Nah, ada beberapa masjid yang memang cuma menang besar, bagus, karpetnya empuk, ya kan, ruangannya AC, sebagainya. Tapi apa? Sedikit jamaah. Cuma hanya semangat di dalam membangunnya saja, tapi memakmurkan tidak. Ya, nah, makanya penting, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa bukan hanya sekedar idarah. Makanya kalau misalkan ada masjid yang bangun, bentuklah dulu pengurusnya, bentuklah dulu manajemennya. Ya, apa nih yang menjadi tolak ukur kita di dalam mengisi ataupun memakmurkan masjid kita yang tercinta itu. Sayang, ini masjid sudah luar biasa. Di Tambun Selatan itu masjid total ada 238 masjid, Pak. Tambun Selatan tok. Bayang. Ya. Kita satu kecamatan ini kecamatan yang paling banyak masjidnya. Musolanya lebih banyak dari itu. Jadi banyakkan musolanya. Jadi kalau di total itu hampir 500-an. 500 masjid dan musola setambun Selatan. Untuk masjid dan musola yang ada di Kabupaten Bekasi totalnya tidak sampai 2.500. Ya. Tidak sampai 2.000 sekian. Ya. Nah, kalau kita hitung persentasenya, kalau Tambun Selatan itu persentase paling besar. Kenapa? Karena kita terdiri dari 23 kecamatan, Pak. 23 kecamatan. Bukan hanya 1-2 kecamatan, tapi 23 kecamatan. Dan kecamatan kita total kalau masjid musola itu hampir 500. Dan jumlah masjid dan musola yang ada di Kabupaten Bekasi 2.000 lebih. Nah, berarti apa? Persentase kita lebih besar. Karena dibanding persentase di 23 kecamatan pembagian. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Artinya apa? Semakin banyak masjid seharusnya kehidupan kita makin berkah. Kenapa? Karena banyak orang yang beriman kepada Allah. Karena banyak orang yang mengisi masjid ini, ya, dengan apa? Dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah. Ya. Jangan sama sekali kita mencari keuntungan di masjid, tapi mencarilah kita keberkahan. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentunya ini menjadi potensi kita di dalam kita mengedepankan, ya, nilai-nilai kejamaahan. Itu yang pertama, itu idarah manajemen. Ya. Kemudian yang kedua, imarah. Apa itu imarah? Selain daripada struktur masjid yang memang profesional, kan sekarang mohon maaf kebanyakan kan ketua-ketua DKM pensiunan semua, Pak. Ya kan, kebanyakan pensiunan, ya kan, pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan PNS, kan gitu. Ya kan, rata-rata begitu. Nah, pengacara, pengangguran banyak acara, ya. Ya, rata-rata tuh, Pak. Nah, coba, ya, kita ajak, Pak, anak-anak remaja kita ajak yang memang walaupun masih aktif bekerja dan sebagainya, apa-apa. Ya. Karena penting, ini bukan hanya sekedar, jangan sampai nanti diibaratkan pengurus DKM itu adalah pengurus pensiunan yang memang nggak ada kerjaan lagi, akhirnya jadi kerjaan, ya. Nah, ini kalau seperti ini, ya masjid ya makmur sih makmur, tapi rata-rata pasti orang tua mulu. Tapi berbeda dengan kita, apa? Nah, ini. Dengan kita duduk bersama, makanya ada yang disebut dengan imarah. Apa itu imarah? Bentuklah, bangunlah kerjasama yang baik, ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan umurnya, Pak. Nah, bapak-bapak pengajiannya ada, kan gitu. Ibu-ibu pengajiannya ada, remaja pengajiannya ada, anak-anak pengajiannya ada, begitu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan imarah. Jadi kalau misalkan sudah tersusun dengan baik dan sudah terbentuk itu semua, masya Allah. Nah, di sini kan sudah kebentuk semua, yaitu kan TPA, ya, TPA.
ya, ada sekolah, ada nggak ada, berarti tinggal remajanya diberdayakan. Setiap kegiatan atau event kita orang tua itu hanya apa, Pak? Kontrol. Kita orang tua hanya mantau, ayo kita isi ya kajian dan sebagainya. Anak-anak ya. Saya pernah datang ke beberapa masjid ya, di Jogja itu ada namanya Masjid Jogokarya, kemudian di Jawa Tengah ada yang disebut dengan Masjid Al-Falah Sragen, kemudian ada di daerah Sukabumi ada Masjid Sejuta Pemuda ya, kemudian ada beberapa masjid yang saya kunjungi, Masya Allah luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di Masjid Sejuta Pemuda itu apa namanya, anak-anak muda semua, anak muda semua. Bahkan kita duduk sebentar aja ya, kita langsung ditanya, Bapak mau ngapain Pak? Bapak jangan istirahat di sini Pak, nggak boleh. Ternyata apa? Kita dibawa ke kafe Pak. Jadi di pelataran masjid itu ada tempat khusus ya, ruang kita ngopi. Bahkan kalau misalnya kita mau istirahat dikasih kasur Pak. Ya dikasih kasur. Ya makanya ya ini salah satu contohnya. Itu disebut dengan apa? Khidmah. Makanya kalau DKM itu disebut dengan masa khidmat. Jadi saya bilang melayani bukan menguasai. Ini masjid kita bersama. Pastinya kan di setiap kayu-kayu, kusen, tembok, besi dan sebagainya ini ada jasa Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nggak akan hilang selama masjid ini dimakmurkan sama kita. Ya. Jadi makanya penting untuk kita bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi ya perintah Allah dan juga apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Maka selain daripada apa namanya idaroh, imaroh, tadi idaroh bicara manajemen ya, imaroh kita bicara tentang program-program yang bagus. Ada yang terakhir itu disebut dengan riayah. Apa itu riayah? Pembangunan fisik ya, pembangunan fisik ini Masya Allah ini kan luar biasa. Biar kasih jamaah itu nyaman sholatnya ada AC-nya ya, biar kasih nyaman jamaah itu ada karpetnya ya, kemudian kipas angin yang memang memenuhi semuanya, jadi tidak merasa panas berada di dalam masjid bisa. Nah itu yang disebut dengan apa? Itu yang disebut dengan riayah. Jadi makanya kita harus tahu ya proses dari dalam mengelola masjid itu ya, bukan hanya sekedar apa namanya bagaimana kita memakmurkan masjid, tapi bagaimana kita menghidupkan masjid. Ya memang kalau di sini malam-malam di Tambun Selatan ini saya belum melihat, belum mendengar ada masjid yang buka 24 jam. Ya. Saya belum melihat. Kalaupun memang buka 24 jam paling di serambinya doang. Ke dalam masjidnya enggak gitu. Jadi beda dengan daerah-daerah di Jawa Tengah mungkin karena memang kemarin saya datang ya ke Al-Falah Sragen katanya 24 jam. Nah, saya bilang kalau di kita itu jangankan 24 jam. Yang tutup setiap waktunya hilang baik kotak amal. Ini 24 jam udah nih. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini luar biasa. Cuma memang kan pintu ini soalnya pada tutupan. Jadi khusus masyarakat sini doang ya. Nah, itu. Jadi ya karena masa kita mulai Pak. Ya, kita mulai insya Allah. Jadi kalau misalkan kita buka 24, kenapa ini milik umat? Jadi kalau misalkan kita memang mau memakmurkan masjid, makmurkan sepenuhnya. Makanya tadi ya dalam hadis qudsi Allah berfirman itu inna buyuti fil ardi al masajid. Jadi anggap saja kita sebagai apa? Berkhidmat di rumah Allah sebagai pembantu kita. Ya. Jadi jangan sampai nanti DKM yang dikenal hanya ketuanya saja. Kita di sini ngurus semua bareng-bareng. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita bicara tentang masjid, jadi kalau di dalam kategori masjid itu kan dalam aturan yang di kenegaraan itu ada, dari mulai atas itu kita ada masjid namanya masjid negara, masjid nasional. Jadi kita pahami bersama, jangan sampai nanti kita rancu menentukan nama masjid. Kalau untuk namanya silahkan itu disesuaikan, mau Darul Muttaqin, mau Al Muttaqin,
at-taqwa dan sebagainya itu. Tapi harus pahami bersama apa namanya istilah nama masjid. Kan ada yang disebut dengan masjid nasional atau masjid negara, kemudian ada disebut dengan masjid raya, ada yang disebut dengan masjid agung, ada yang disebut dengan masjid besar, ada yang disebut dengan masjid jami, ada yang disebut dengan masjid, ada yang disebut dengan masjid ghairu jami, ada yang disebut dengan musola, ada yang disebut dengan langgar, ya kan? Nah itu kan ada urutan, jangan sampai kita salah dalam mengistilahkan. Jadi kalau negara, Istiqlal, yang mengeskakan itu siapa? Presiden. Ya. Jadi Masjid Istiqlal itu masjid negara dan satu-satunya masjid negara. Ya. Walaupun mungkin di IKN sedang dibangun, nanti apakah ada perubahan atau tidak? Turun ke bawah ini disebut dengan masjid raya. Itu masjid yang memang dieskakan oleh gubernur. Jadi satu provinsi hanya satu. Jadi hanya satu. Ya kayak kita di provinsi Jawa Barat, masjid raya di mana? Di Bandung, Pak. Alun-alun itu masjid raya, memang dieskakan oleh gubernur kita Jawa Barat. Dan itu berlakunya bertahap, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun tergantung. Turun lagi ke bawah, ya tingkat kabupaten, apa? Masjid Agung. Nah, Masjid Agung itu hanya satu setiap kabupaten. Kayak di kota Bekasi ada Masjid Agung Al-Barkah, kemudian Kabupaten Bekasi ini Masjid Agung yang di kabupaten itu. Kemudian turun lagi ke kecamatan, apa itu? Masjid besar. Ya, untuk sementara ini Masjid besar Tambun Selatan itu Masjid At-Taqwa, sesuai dengan SK dari pemerintah kecamatan. Kemarin baru turun SK wakafnya, ya, dari Kementerian Agama. Masjid besar. Turun lagi, ya, ke bawah Masjid Jami. Turun lagi Masjid ghairu jami. Turun lagi masjid. Turun lagi musola, turun lagi langgar. Ya, terus begitu. Jadi urutannya kalau Masjid Jami dengan masjid itu menyesuaikan dengan jumlah jamaah, menyesuaikan dengan bagaimana ruang untuk masyarakat. Kenapa? Karena hak prerogatif Masjid Jami, Masjid ghairu jami, masjid atau musola itu kelurahan, ya, RW, RT berdasarkan kesepakatan. Arti kalau itu masih banyak-banyak bebas, sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk dari awal, masjid negara, masjid raya, masjid agung, sampai dengan masjid besar, hak prerogatif pemerintah yang memang menentukan nama masjid tersebut. Walaupun misalkan namanya di sini nanti mau jadi masjid besar Darul Muttaqin, ya boleh. Yang jelas SK-nya dari pemerintah kecamatan. Atau masjid agung, misalkan masjid agung Darul Muttaqin bisa. Ya, cuma kan harus ada syarat-syarat. Masjid besar saja syaratnya itu minimal 5.000 jamaah. Jadi jumlah shaf yang apa namanya yang tersedia, ya, itu sekitar 3.500 sampai 5.000. 3.500 sampai 5.000. Itu syaratnya itu. Ya berarti kan minimal itu, kalau itu sudah terpenuhi tinggal yang lain. Ya. Kan ada sekarang itu istilah masjid ramah anak, masjid ramah lingkungan, masjid ramah disabilitas, masjid ramah macam-macam, ramah lansia, ya, dan sebagainya, kan gitu. Nah itu yang harus dipenuhi saat ini, banyak sekali syarat-syarat. Nah makanya kalau di kita ini tadi, ya, di Tambun Selatan masjid besar At-Taqwa, ya, selebihnya masjid jami silakan menyesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing wilayah ataupun RW. Dijadikan masjid jami, ya silahkan. Masjid ghairu jami itu di daerah Ujung Harapan ada namanya masjid ghairu jami. Masjid itu besar, tapi ghairu jami, dia nggak melaksanakan sholat Jumat. Ya, semuanya terfokus di mana? Masjid At-Taqwa, menghormati daripada jasa almarhum almarhumlah Ki Haji Nur Ali, biar semuanya masyarakat kumpul pada hari Jumat itu di Masjid At-Taqwa. Ya. Sedangkan kalau kita di sini perumahan padat, ya, perumahan padat, ya nggak ada masalah. Sama halnya kayak misalkan di daerah Sumberjaya. Sumberjaya itu ada kurang lebih sekitar 56 RW. Kita hitung 56 RW itu satu masjid, bahkan ada satu RW yang memang 2 sampai 3 masjid di Sumberjaya. Kalau kita hitung masing-masing RW itu satu masjid, berarti sudah ada 56 masjid.
56 masjid, dan setiap RT-nya ada musola. Nah sekarang satu RW ada berapa RT? Ya, ada berapa musola? Itu baru Sumber Jaya. Oh, desa Sumber Jaya ini belum Mekarsari, ya kan? Belum lagi Tridaya Sakti, belum lagi Jatimulya. Kita ini Tambun Selatan padatnya luar biasa, ya, sangat padat. Bahkan satu kecamatan itu ya, sama dengan beberapa jumlah daripada kabupaten. Kita ini hampir 800.000 jumlah populasi kita, besar banget. Ya. Kampung istri saya itu di Natuna, tahu Natuna? Natuna itu Kepulauan Riau, Pulau Terluar. Itu satu kabupaten cuma 70.000. Satu kabupaten 70.000. Dan di sini satu kecamatan 800.000. Ya, nah, kalau misalkan orang Tambun pindah ke Natuna, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita berbicara tentang memakmurkan masjid, ya, maka nggak akan ada habisnya. Ya, nggak akan ada habis. Jadi silahkan tentunya kita memakmurkan dengan cara kita sesuai dengan apa yang memang kita hendaki. Hasil musyawarah itu paling penting. Makanya masjid itu harus ada identitasnya, ya, harus ada identitas. Identitas dalam arti apa yang memang ya menjadi PR bersama. Kita bisa akomodir jamaah-jamaah di luar daripada ya, jamaah menurut akidah kita dan sebagainya, misalkan, ya silahkan. Jangan sampai ada masjid ini spesial hanya untuk jamaah-jamaah tertentu, misalkan. Kita memakmurkan masjid itu untuk semuanya, ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ya hamba-hamba yang istiqamah di dalam memakmurkan masjid. Terakhir, ya, kita ingat pesan, ya, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ini menjadi semangat kita, Pak, di dalam memakmurkan masjid. Jadi kata Sayyidina Ali itu, kun indallah khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadi kata Sayyidina Ali, jadilah diri kita di hadapan Allah itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Jadi kita ini di sini nih fastabiqul khairat. Jadi kalau ketika kita sholat, fokus kita kepada Allah. Ketika kita beribadah, fokus kita kepada Allah. Jadikan diri kita motivasi untuk lebih baik dari yang lain. Ya kan, makanya ketika sholat kita berjamaah. Ya, jangan main kalau misalkan soft pertama, merebut soft pertama. Jangan main dorong-dorong dengan aja. Ya, apa itu disebut dengan masalah itu? Ayo berlomba-lomba kita di soft pertama. Itu. Jadi kun indallah khairun nas. Jadilah diri kita itu di hadapan Allah itu sebaik-baik manusia. Lebih baik dari yang lain kita berupaya, walaupun kita nggak ada yang tahu, ya bagaimana apa namanya orang lain di hadapan kita, pasti kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi khairun nas, sebaik-baik manusia, itu harus menjadi motivasi kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Sayyidina Ali? Kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah diri kita di hadapan diri kita sendiri itu, Pak, seburuk-buruk manusia, Pak. Jangan sampai kita menjelekkan ibadah orang lain. Gitu kan. Kita melihat apa namanya, ada bapak-bapak kakinya lagi sakit. Ya kan. Kemudian kita tahu, kok begitu sholatnya. Ya kita nggak tahu. Kok begini sih, kok begitu sih, dan seterusnya. Nah, kun indan nafsi syarrun. Artinya balik semua ke diri kita. Ya. Jangan kita melihat aib orang lain. Yang harus kita perhatikan itu aib kita. Ya. Jadi jadilah diri kita di hadapan diri kita itu apa? Seburuk-buruk manusia. Karena yang tahu keburukan kita, kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, itu siapa? Kita sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengacak diri kita, evaluasilah diri kita. Nah, kita anggap diri kita paling buruk di antara yang lain, itu yang bagus. Jangan merasa paling baik.
jangan merasa paling soleh dan seterusnya. Itu kata saya. Terus yang terakhir kata beliau, kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah diri kita di hadapan manusia itu sama seperti mereka. Jangan pernah kita ngeremehin orang lain. Jangan pernah kita menghina orang lain. Jangan pernah kita mengujar kebencian. Kita saking bencinya, jadi kita ngomong itu orang, bahwa segala macam, akhirnya timbul fitnah dan seterusnya. Alhamdulillah waliyah. Karena itu zaman fitnah. Ya. Apalagi sekarang dengan menggunakan apa? Handphone, medsos, gampang banget viralnya. Ya, sekali di share, semua jutaan orang melihat. Ya kan, tanpa tabayun lagi, ya. Semua menghujat orang yang bisa jadi orang tersebut tidak salah, tapi karena apa? Karena ada plesetan-plesetan ataupun fitnah-fitnah yang jerumus ke arah yang tidak benar bagi orang tersebut, akhirnya timbul fitnah. Nah, kalau sampai seperti itu, bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah kita, Pak? Jadi kalau ibadah kita mau sempurna, ya, maka jalinlah hubungan kita kepada Allah. Bukan hanya kepada Allah, jalinlah hubungan kita juga kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan. Jadi belum bisa dikatakan ibadah kita sempurna kalau kita hanya fokus hablum minallah tapi tidak memperhatikan hablum minan nas. Jadi makanya kita harus ada jiwa sosial. Ya, ada dalam memakmurkan masjid tadi itu. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakat. Sosial kita hablum minan nas. Jadi kalau misalkan kita sering membaca ayat, pasti kalimat aqimis shalah, ya, itu didampingi dengan wa ataz zakat. Ya. Di aqimis shalah itu hablum minallah, ataz zakat hablum minan nas. Ya. Jadi karakter keimanan kita dinilai bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Jadi bagaimana kita tidak peduli dengan manusia yang lain? Kita ibadahnya rajin, tapi kita nggak peduli sama orang lain. Sholatnya luar biasa, tapi kita nggak peduli dengan orang lain. Maka ini jadi satu satu PR kita bersama, bahwa jangan sampai kalau kita pengen ibadah kita sempurna, maka kan kalau misalnya kita bicara tentang definisi ibadah kan luar biasa kan. Ibaratun amma yajma'u kamalal hub wa kamalatun lillahi azza wa jalla. Jadi ibadah itu sesuatu yang dihimpun untuk menyempurnakan rasa cinta kita kepada Allah. Wa kamaladul, dan juga menyempurnakan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Jadi kalau misalkan rasa cinta kita kepada Allah tidak terbentuk, apalagi kerendahan diri kita, bahkan kita merasa sombong di hadapan Allah, maka ibadah kita nggak sempurna. Kenapa? Karena itu syarat ibadah. Ketika kita ibadah diterima oleh Allah, maka kamalal hud, cinta kita akan jauh lebih sempurna, dan juga kerendahan diri kita akan jauh lebih sempurna ketika ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hablum minallah, hablum minan nasnya ada. Nah, ini kan masjid ini kan hablum minallah dan hablum minan nas. Ya kan? Kenapa? Ketika kita sholat diberikan karpet, ya, yang empuk. Mungkin ada kursi-kursi yang memang bagi para lansia, misalkan kalau misalkan duduk di bawah nggak bisa bangun lagi, misalkan, ya, wakaf, ya, kain wakaf, mukena dan sebagainya. Ya, mungkin orang lain itu tidak bawa mukena, tidak bawa, dia pakai celana pendek, dia mau sholat tidak bisa karena nggak ada sarung, akhirnya kita sediakan sarung. Itu kan hablum minallah dan hablum minan nas. Gitu. Hal yang sederhana. Ya. Kita fasilitasi apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Maka itu yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas di dalam menyempurnakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, ibadah kita bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdhah saja, ya, kalau mahdhah juga tetap sama-sama kita istiqomahkan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada, tanya jawab. Kalau ini langsung kita sarapan. Mangga.
Ini dulu Pak. Depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Temanya adalah kompetensi. Alhamdulillah ini juga bagian dari upaya. Saya kira saya akan upaya dari pemerintah. Salah satu juga usaha lain selain ini habis kegiatan ini mudah-mudahan kita juga nanti ada kegiatan namanya lansia. Lansia ini kegiatan di lingkungan masjid untuk aktivitas kita untuk olahraga. Nah, untuk melengkapi apa namanya wawasan kita, nambah wawasan kita, ada satu aspek yang menurut saya ini yang perlu juga mungkin kita tambahkan, dan ini juga sudah menjadi wacana di Masjid Darul Mustaqim, yaitu fungsi atau keberadaan dari yayasan. Peran dan fungsinya itu sebetulnya perlu ada atau tidak ada, penting atau tidak penting. Nah, ini mungkin mumpung kita di sini lagi kumpul, mungkin bisa dilengkapi supaya kita mendapat wawasan yang lebih lengkap tentang cara kita memakmurkan masjid. Itu aja kira-kira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menguji Pak Ketua DPI, saya kurang setuju dengan SID sebagai rumah Allah, karena Allah kan ada, tidak ada, abstrak. Jadi tolong itu tidak boleh disebarkan, karena kadang-kadang sering melenceng pengertian. Demikian. Yang kedua, apakah kegiatan masjid ini boleh untuk kegiatan unsur politik? Terima kasih. Terima kasih Bang. Yang pertama saya akan jawab terkait dengan apa namanya realitas ya. Jadi di kita ya, memang yang paling ampuh sebenarnya ada yayasan. Kenapa? Terlebih Kalau masjid ini bukan hanya sekedar tempat sarana ibadah saja, tapi di sini kan ada sarana pendidikan, kemudian silaturahim antar warga, ya, dan sebagainya. Jadi lebih bagus ada yayasan, karena memang yayasan itu kan membawahi daripada keberadaan DKM, membawahi keberadaan dari sekolah-sekolah yang memang dibina oleh DKM. Namun tentunya perlu ada kesepakatan bersama, jangan sampai nanti antara ketua yayasan dengan ketua DKM saling ini kan yang sering terjadi seperti itu Pak, gitu. Jadi kata yayasan A, kata ketua DKM B, nah repot begitu. Makanya harus apa? Harus satu visi dan misi, ya, harus satu visi misi sehingga bisa membangun bersama, ya. Bisa membangun bersama. Oke, saya kira itu Pak. Oke. Kemudian yang kedua, jadi gini Pak, jadi perlu kita apa namanya presentasikan bahwa tadi sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi, ini hadis qudsi, ya, Allah yang bicara langsung. Apa yang Allah sampaikan, inna buyuti fil ardi al masajid, ya, sesungguhnya rumah-rumahku, ya, di bumi ini adalah masjid. Jadi jangan disalah artikan bahwa masjid itu adalah salah satu bentuk bangunan. Kan makna masjid itu adalah tempat sujud. Karena menyatakan kullu ardin masjidun. Setiap bumi yang kita pijak itu adalah tempat kita bersujud. Ya. Maka kalau misalkan istilah Baitullah itu dipermasalahkan, kita juga akan mempermasalahkan istilah di Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Gitu.
Nah, maksud kita di sini ini bukan lebih kepada spesifik tapi secara global. Ya. Jadi istilah masjid kita perlu pahami dulu makna masjid itu apa, Pak. Ya. Jadi kan kalau kita mindset kita masjid itu adalah bangunan yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian kita di mana kita melaksanakan sholat berjamaah dan seterusnya kan begitu. Padahal kalau kita bicara lebih luas lagi kaitan dengan masjid, yaitu tadi kullu ardin masjid, itu setiap tempat yang memang kita pijak, maka itu bisa tempat kita sebagai melaksanakan ibadah, ya, tempat sujud kita kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah, ya. Jadi struktur bangunan ini hanya fasilitator, penyemangat kita, ya. Bahkan kan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pahala di mana kita berangkat ke masjid, ya, untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah. Ini kan sebagai fasilitator, fasilitas di mana kita bersama-sama berjamaah, ya, kita bersama-sama berjamaah kepada Allah. Jadi bukan bicara Allah itu abstrak, ya, ya Tuhan dan sebagainya, oke, ya. Tapi manusia itu, ya, tentunya kita bersama-sama tahu, ya, al-iman yazid wa yanqus. Tempat kita berserah diri kepada Allah salah satunya adalah dengan tempat yang nyaman dalam ibadah. Di rumah kita bikin musola misalkan, di rumah kita bikin tempat di mana kita fokus untuk menyerahkan diri kita kepada Allah, silahkan, tidak ada larangan, ya. Nah, masjid yang saat ini kita duduki yang sebagai fasilitas kita, ya, mengingat Allah, fasilitas kita untuk berserah diri kepada Allah, memohon kepada Allah, ditambah tugas kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Nah, ibadah kita kan pengen, Pak, ya, bawa bekal yang banyak, walaupun tetap pada prinsipnya amal kita tidak bisa jaminan kita masuk ke dalam surga, tapi rahmatnya Allah. Maka dengan kita beramal, dengan kita beribadah, itu berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan kata Allah tadi, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Ya. Jadi jangan sampai disalahartikan, ya. Jangan sampai disalahartikan bahwa istilah-istilah Baitullah dan sebagainya. Jadi kita harus pahami dulu makna masjid itu sendiri apa. Kita kan bicara afdol nih, ya. Kita berangkat ke masjid kan kita nyari apa? Nyari bekal buat di akhirat, apa lagi? Walaupun di rumah juga bisa, gitu kan? Tapi kan ada memang nilai-nilai pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Berapa kali lipat ketika kita berjamaah pahalanya, kan ditambah lagi kita duduk bersama di sini, ada silaturahimnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, disebutnya innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid, ya inilah masjid kita, ya. Kalaupun memang misalkan kita di rumah ada tempat di mana kita beribadah, silahkan, ya. Yang disebut ya'mur kan tidak disebut secara spesifik masjid Darul Mutakin misalkan, masjid enggak, tapi innama ya'mur masajidallah, orang yang memakmurkan masjid siapa sih? Kita ini cuma hanya ngasih motivasi, ya. Jadi DKM ini hanya memberikan pelayanan buat jemaah yang mau sholat, hayu, ya kan, berjamaah, hayu, kita fasilitasi dengan kajian, kita fasilitasi dengan apa namanya, pengajian-pengajian yang memang itu apa, di mana kita duduk di sini nggak hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi juga apa, ditambah dengan keilmuan. Jadi kalau memang kita mau lebih khusyuk kita dalam sholat, maka perbanyak ilmu pengetahuan keislaman kita, ya. Jadi bukan hanya sekedar kita sendiri merasa yang paling benar dalam ibadah, belum tentu di hadapan Allah, ya. Jadi istilah-istilah Baitullah, istilah-istilah masjid dan sebagainya, sebenarnya kita harus pahami dulu makna secara letterlocknya, ya. Jadi kan apa namanya, istilahnya semua balik kepada mindset manusia itu sendiri, ya. Jadi tidak bisa kita menjudge bahwa ini salah, itu salah dan seterusnya, ya. Jadi kita pahami bersama bahwa ini adalah masjid kita di mana kita bersama-sama
menghadap Allah melalui ibadah-ibadah rutinitas kita, bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tapi juga ibadah-ibadah sosial yang tentunya itu menjadi kewajiban kita dan terpusat di dalam masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ya Pak. Ya, terima kasih. Saya kira cukup. Ya. Pada semua rumahnya. Baik, kita doa bersama. Kita angkat kedua tangan kita sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini membawa manfaat, maslahat, dan sebelumnya kita terus mengalir pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang saat ini kita niatkan dari mulai subuh sampai dengan saat ini Allah hapus semua dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una farzuqhu ilayna inda hajatina ilayha ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqa ba'da tafarruqa mahsuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.